warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabita Nurindrani dengan NIM 15036210076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester yang telah saya kerjakan. Di sini saya akan membahas analisis, sintaks pembelajaran, dan argumentasi pada pembelajaran model project-based learning. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Saya memilih kompetensi dasar 3.10 yaitu menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi batu. Mata pelajaran praktik kerja batu. Yang berikutnya adalah analisis isi. Analisis isi pada mata pelajaran praktik kerja batu membahas tentang bagaimana menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi batu bata merah dengan benar dan tepat. Mata pelajaran praktik kerja batu dengan materi pembelajaran yang menjelaskan tentang pengertian bata sebagai konstruksi bangunan untuk pekerjaan pemasangan dinding, syarat-syarat bata yang harus dipenuhi, ukuran bata, dan macam-macam ikatan bata dalam konstruksi. Kemudian, pengertian batu bata. Batu bata adalah salah satu unsur bangunan dalam pembuatan konstruksi bangunan sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah lempung ditambah air dengan atau tanpa bahan campuran lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar, pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu setelah didinginkan, hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Selanjutnya, bata sebagai unsur bangunan dalam penggunaannya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, semua bidang sisi harus datar. Yang kedua, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku. Yang ketiga, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. Dan yang keempat, penyimpangan ukuran untuk panjang maksimal 3%, lebar maksimal 4%, dan tebal maksimal 5%. Selanjutnya, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan atau LPMB menetapkan ukuran standar bata merah dengan panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm, dan bata merah dengan panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm. Kemudian adalah macam-macam ikatan bata pada dinding suatu bangunan meliputi 1. Ikatan setengah bata untuk tembok tebal lapisan setengah bata. Yang kedua, ikatan tegak untuk tembok tebal lapisan 1 bata atau lebih. Yang ketiga, ikatan silang. Yang keempat, ikatan plam. Yang kelima, ikatan rantai. Dan keenam adalah ikatan kop untuk tembok tebal lapisan 1 bata. Kemudian model pembelajaran yang cocok pada mata pelajaran praktik kerja batu adalah model pembelajaran project-based learning. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prosedur pekerjaan pemasangan dinding setengah bata ikatan siku dengan benar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, model pembelajaran yang cocok digunakan pada mata pelajaran praktik kerja batu adalah project-based learning. Model pembelajaran project-based learning ini sesuai dengan namanya, maka yang dilakukan sebagai pembelajaran adalah proyek. Kemudian adalah argumentasi atau analisis dari mengapa memilih model project-based learning sebagai model pembelajaran pada mata pelajaran praktik kerja batu. Dengan menggunakan model project-based learning, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan prosedur pemasangan batu bata. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model yang mengutamakan peserta didik agar menjalani konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diharapkan menghasilkan suatu produk yang telah dilakukan. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Astawa dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian, model project-based learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya.
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Susanti pada tahun 2013 dan Anggara pada tahun 2017. Selanjutnya, model pembelajaran project-based learning ini menjadikan siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah dengan mencari solusi dan menghasilkan berupa produk yang melakukan penyusunan pemasangan dinding setengah bata ikatan siku. Hal tersebut juga dikatakan oleh Virgili dalam pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik dituntut berpartisipasi aktif untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah melalui pengalaman yang dialami. Dalam menggunakan model project-based learning akan meningkatkan kolaborasi antar siswa, khususnya pada kegiatan berkelompok saat melakukan praktik penyusunan dinding dengan batu bata. Hal ini selaras dengan yang dikatakan menurut Ali dan Zega pada tahun 2021. Pembelajaran berbasis proyek menuntut belajar yang bersifat kolaboratif. Hal tersebut tentunya memberikan peluang untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan kecakapan teknik, menuntut adanya umpan balik internal yang dapat menajamkan keterampilan berpikir dan meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran project-based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, membuat aktivitas. Yang keempat, memonitor siswa dan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Berikut adalah sintaks pembelajaran model pembelajaran project-based learning. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Pada pertanyaan mendasar ini, pendidik menjelaskan dengan memberikan modul pembelajaran praktik kerja batu dan mengarahkan peserta didik untuk aktif bertanya. Sedangkan peserta didik menyimak dan mengajukan pertanyaan terkait penjelasan pendidik untuk memupuk pemahaman. Langkah kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Pada langkah ini, pendidik mengajak peserta didik membentuk kelompok untuk melakukan praktik penyusunan batu bata. Sedangkan peserta didik melakukan diskusi berkelompok setelah mengamati penjelasan guru dan membaca modul pembelajaran yang sesuai dengan prosedur penyusunan batu bata. Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat aktivitas. Pada langkah ini, pendidik membimbing peserta didik dalam melakukan penyusunan dinding setengah bata bentuk penyiku. Sedangkan peserta didik dengan bimbingan guru menerapkan prosedur pemasangan dinding sesuai dengan modul pembelajaran. Langkah keempat adalah memonitor siswa dan kemajuan proyek. Pada langkah ini, pendidik memantau keaktifan dan sikap peserta didik selama melaksanakan praktik penyusunan batu bata. Sedangkan peserta didik melaksanakan proyek membuat penyusunan setengah bata bentuk menyiku dan membuat laporan hasil proyek. Kemudian, langkah kelima adalah menguji hasil dan evaluasi. Pada langkah ini, pendidik menilai laporan hasil proyek dan memberikan saran-saran perbaikan untuk penyusunan batu bata. Sedangkan peserta didik mempresentasikan hasil proyek berupa penyusunan setengah batu bata menyiku dan menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan penyusunan. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir dalam sintaks pembelajaran model project-based learning, yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada langkah ini, pendidik bersama peserta didik mengevaluasi hasil presentasi kelompok dan menarik kesimpulan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam referensi mengerjakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah strategi dan model dan media pembelajaran. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.